Baik, di sini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Nah, di sini saya ambil bidang layanan karir dan juga layanannya itu adalah layanan dasar. Kita pakai hasil asesmennya itu meta asesmen yang digunakan adalah AKDI. Dan juga topik layanan saya itu adalah potensi diri untuk perencanaan karir. Nah, fungsi layanannya ini pemahaman dan pengembangan diri. Nah, tujuannya ini adalah peserta didik memahami pentingnya mengenali potensi diri, minat, bakat, kemampuan, dan kepribadian sebagai dasar untuk merencanakan karir secara tepat dan realistis. Nah, tujuan khususnya ini peserta didik memahami arti penting mengenali potensi diri dalam menentukan karir. Nah, di sini kita itu membantu mereka bagaimana mereka itu memahami bagaimana potensi dirinya. Mereka itu berbakat di atas sih. Untuk kedua itu ada peserta didik mampu mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia itu mampu mengidentifikasi minat, bakatnya. Contohnya mungkin dia berbakat dalam hal bernyanyi, musik. Nah, di sini juga ada peserta didik dapat menyelesaikan potensi diri dengan pilihan karir yang sesuai. Banyak karir mungkin contohnya dalam pendidikan, nah mungkin dia aktif dalam public speaking dan lain sebagainya. Nah, keempat itu ada peserta didik mampu merancang langkah awal menuju karir impian berdasarkan potensi diri. Tidak jauh-jauh dari potensi diri, itu kita masih bahas tentang potensi diri. Nah, kelima ada peserta didik mampu mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan potensi dirinya secara berkelanjutan. Dan juga untuk dalam SKKPD ini wawasan karir kita ada pengenalan, yaitu ada mengenal potensi diri, minat, bakat, kepribadian sebagai dasar penentuan pilihan karir. Nah, di sini juga ada akomodasi yang dimana memahami hubungan antara potensi diri, kemampuan akademik, dan peluang karir di masa depan. Contohnya dia mampu memahami hubungan dimana antara potensi dirinya dan kemampuan akademik dan peluang karir di masa depan. Nah, untuk tindakannya menyusun langkah konkret pengembangan potensi diri untuk mencapai karir yang diinginkan. Nah, dari sumbernya ini ada berapa sumber? Ada 5 sumber, itu dari Winkel, ada juga dari Yusuf, Prayitno, dan juga buku prakarya dan pengalaman peserta didik dalam kegiatan sekolah. Jadi semua untuk materi ini tidak diambil secara entah itu ChatGPT atau lainnya, mungkin iya, tapi kita mempunyai sumber yaitu 5 sumber. Next. Tadi juga ada keenam ada video pembelajaran kenali potensi diri untuk masa depan karir, itu ada di YouTube diakses 2025, bisa cari di sini ya. Nah, untuk materi layanan kita pakai pengertian potensi diri, minat, bakat, kepribadian yang sudah saya jelaskan tadi. Nggak ada orang yang bakal tahu minat bakatnya kalau dia tidak tahu apa itu minat dan bakatnya. Nah, untuk pentingnya mengenali potensi diri dalam memilih karir juga, bagaimana penting dia itu mengenali potensi dirinya dalam pemilihan karir. Misalnya ada seorang yang paham akan apa potensi dirinya, berarti dia paham untuk apa yang harus dia ambil dalam hal karir. Nah, untuk ketiga adalah langkah mengenali potensi diri, observasi, refleksi, dan umpan balik dari orang lain. Keempat juga adalah hubungan antara potensi diri dan dunia kerja. Potensi diri mungkin dia itu berpotensi dalam dunia teknologi dan dalam pekerjaan. Jadinya dia itu balance antara kerja dan juga antara potensi dirinya. Nah, juga kelima ada contoh profesi sesuai minat dan kemampuan. Nah, profesinya mungkin menjadi guru, dia itu sesuai dengan profesi dan minat dan kemampuannya, mana dia mampu memahami dan bagaimana intinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, waktu kita pakai 2 kali pertemuan, yaitu setiap pertemuan X45 ini berarti setiap pertemuan itu 45 menit, berarti 2 kali pertemuan itu 45 berarti kita pakai 90 menit, yaitu satu jam lebih ya. Nah, untuk metode dan tekniknya kita pakai ceramah interaktif, diskusi kelompok, curah pendapat, dan presentasi. Nah, di sini kita tetap pakai diskusi, entah itu dia bertanya kita menjawab, kita pun seperti itu. Di sana kita buka sesi tanya jawab di mana semuanya itu aktif. Nah, di sana yang kita butuhkan adalah LCD, laptop. Nah, PPT ini nanti kan sudah ada di laptop, jadinya itu yang kita akan tayangkan, begitu ya. Nah, untuk pernyataan tujuan
menanyakan kabar pelajaran sebelumnya, ice breaking, contohnya bagaimana kabarnya hari ini adik-adik atau anak-anak, begitu juga, dan mempertanyakan pelajaran sebelumnya. Mungkin kita mempertanyakan seperti apa sih yang pernah dipelajari, mungkin masih ada yang dibingungkan, silahkan dipertanyakan. Mungkin kita bisa pakai salah satu ice breaking itu tentang konsentrasi, bisa dengan konsentrasi, lalu mereka jawab konsentrasi dimulai, nah gitu ya. Nah next, nah 3 ini kita menyampaikan tujuan-tujuan khusus apa yang akan dicapai. Mungkin ketika kita memilih bakat atau mungkin karirnya, kita menyampaikan tujuan-tujuan yang akan kita capai seperti goals ya. Mungkin dalam bulan ini mereka bisa menguasai yang namanya permainan musik begitu. Nah juga ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab peserta didik. Kita memberikannya itu tugas, tanggung jawab seperti biasa di dalam sekolah itu kita memberikan dia tugas soal, nanti dia akan bertanggung jawab atas tugasnya. Kedua itu ada kontrak layanan, kesepakatan layanan. Hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan. Kita sepakat akan melakukan dengan baik. Berarti kontrak itu adalah suatu hal yang kita sepakati dengan mereka dan kita, antara konselor dan konseli, antara guru, BK, dan juga mahasiswa, antara aku sebagai kakak dan adik dalam ruang lingkup itu. Nah, mengarahkan kegiatan konsolidasi atau guru BK konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Nah, tadi kita kan akan membahas tentang topik, minat, bakat. Nah, itu salah satu contohnya. Dan juga ada tahap peralihan transisi, atau peralihan itu adalah transisi ya. Jadi di sini guru BK atau konselor memberikan penjelasan, guru BK konselor menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan dan memulai tahap ini. Kita perlu menanyakan dulu tentang kesiapan mereka di sana. Dan juga tahap inti dan kegiatan peserta didik. Next. Oke, di sini mengamati tayangan slide PPT, tulisan atau gambar video ya, dimana kita sudah siapkan PPT yang tadi kita bilang. Di sana ada tentang gambar, video, tulisan, yang dimana kita akan membahas tentang karir pastinya. Dan kedua itu adalah melakukan brainstorming atau curah pendapat. Nah di sana bagaimana mereka itu mengeluarkan pendapat bebas, apapun pendapatnya, tidak ada yang marah. Nah di sana nanti kita pilih kesepakatan yang mana, pendapat yang mana, begitu ya. Nah juga untuk mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah kita buat kelompok masing-masing. Nah di sana nanti dia akan mendiskusikan yang tadi hasil dari curah itu sendiri. Nah keempat, setiap kelompok mempresentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain menggapainya dan seterusnya bergantian sampai selesai. Contohnya seperti kita dalam perkuliahan, yaitu dimana kita diskusi kelompok, dimana nanti saling bergantian. Gitu. Terus kegiatan guru BK dan konselor. Nah di sini ada penayangan media slide PPT yang berhubungan dengan materi layanan. Tadi kan sebagai layanan karir. Kedua juga ada mengajak peserta didik untuk brainstorming, sama ya kayak tadi, curah pendapat, dan juga bagi kelas menjadi berapa kelompok, 5 kelompok. Contohnya kita pakai 5 kelompok, 4 kelompok, tergantung berapa banyak dari murid tersebut. Dan juga memberi tugas untuk diskusi kelompok, menjelaskan cara mengerjakan tugas. Kalau bagus udah. Juga ada kita mengevaluasi hasil diskusi peserta didik. Mungkin di sana kita akan memberikan tugas. Nah, selesai itu kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Bagaimana sih, sejauh mana yang mereka pahami, sejauh mana siapa yang didiskusikan. Gitu. Jadi kita tahu kemajuannya itu seperti apa. 7 itu ada membuat catatan observasi selama proses layanan. Kita pakai observasi, catatan. Nah, untuk evaluasi proses, guru BK melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. 1. Guru BK merefleksi kegiatan pelayanan. 2. Sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan: semangat, kurang semangat, tidak semangat. Nah itu ada 3 bagian. Biasanya kan kayak gitu ya. Ada yang biasanya semangat banget, ada yang biasa-biasa aja, sedang-sedang, ada yang lesu. Nah itu pasti ada 3 bagian. Nah ketiga, ada cara peserta didik menyampaikan pendapat atau bertanya sesuai dengan topik, kurang sesuai dengan topik atau tidak sesuai dengan topik. Kadang kan semua kita tidak sepemikiran gitu. Kadang mungkin dari sana ada yang ingin bertanya, atau mungkin kurang minat dengan semuanya, itu tergantung ya.
jadinya kurang sesuai dengan topik menurut mereka mungkin, atau sesuai banget sama mereka apa yang terjadi dan tidak sesuai dengan topik. Begitu ya, ada 3 bagian. Nah, keempat ini ada cara peserta didik memberikan penjelasan terhadap pertanyaan guru BK. Mudah dipahami, tidak mudah dipahami. Contohnya dalam video ini, mungkin dalam video ini yang entah dipahami atau tidak, itu salah satu contoh dari yang nomor 4 ini. Nah, untuk kedua ada evaluasi hasil, yang dimana evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal antara lain. Ada yang pertama itu merasakan suasana pertemuan menyenangkan, kurang menyenangkan, tidak menyenangkan. Nah, di sana ada 3 bagian. Mungkin kita sering lihat entah dalam kelas atau dalam pertemuan, dalam organisasi atau dalam manapun, orang akan senang, tidak senang, dan juga sedang-sedang saja. Begitu ya. Yang kedua, ada topik yang dibahas sangat penting, kurang penting, begitupun tidak penting. Sama halnya yang tadi kita bahas. Ketiga, cara guru BK menyampaikan mudah dipahami, tidak mudah, sulit dipahami. Terus keempat, kegiatan yang diikuti menarik atau kurang menarik atau tidak menarik untuk diikuti. Nah, oke, terakhir rencana tindak lanjut itu dimana rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh guru BK adalah pertama, memberikan opsi untuk melakukan konseling individu jika dibutuhkan. Kedua, selanjutnya guru BK menginformasikan kepada peserta didik terkait topik layanan yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Yang dimana di sana kita akan bahas tentang pertemuan selanjutnya apa sih topik-topik yang akan kita bahas setelah dari sebelumnya yang kita bahas. Begitu saja ya penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah mati.